Pernah tidak kamu merasa, I got this, I don't need anyone? Well, this is for you. Kesombongan sering mulai dari hal kecil yang fokus kepada aku. Seperti Lucifer dan Babel. Semua berawal dari keinginan untuk meninggikan diri. Sampai-sampai mereka lupa siapa sumber segala sesuatu. Kesombongan membuat kita menjauh dari Tuhan. Firaun menolak untuk mengenal Allah karena merasa dirinya cukup. Akhirnya hilang arah. Tapi Musa justru merendahkan diri, mencari Tuhan, dan menjadi hebat. Kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita merasa, I'm not enough, justru disitulah Tuhan bekerja lebih besar di dalam hidupmu. Pride says, I don't need God. Humility says, God, I need you. Inilah pelajaran ketiga, kuartal kedua, tahun 2026 dengan topik kesombongan versus kerendahan hati. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Senang sekali berjumpa dengan Anda setelah beberapa pekan tidak hadir menemani Anda untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih untuk motivasi Anda kepada kami untuk terus mengudara dan menyiarkan firman Tuhan. Kami sangat terinspirasi dan termotivasi oleh itu. Dan berikut ini adalah salam-salam bagi para pemirsa yang mengikuti program ini, bagi kita semua. Dari Thomas Hadi mengatakan, hidup dalam dunia tapi bukan dari dunia. Itu ibarat seperti ikan di dalam laut. Ikannya tidak asin. Dari Sabah ada Soimin Enus yang mengajak kita untuk berdoa bagi dia karena sedang bergumul ada banyak masalah kesehatan. Salah satunya tekanan darah tinggi. Mari kita doakan Soimin Enus di Sabah. Berikutnya dari Rencana Besar mengatakan, biarlah channel penginjilan ini makin luas. Jesus is coming soon. Amin. Terima kasih untuk doa dan harapannya. Dari Gereja Country Heights Penampang Sabah, Malaysia, ada Malson Maralin. Ada Roslyn Sunga, Afliana Mabileti di Jemaat Kalvari Lelahomi Pulau Alor. Ada Dalima Gabil, Sain bin Bahai Sain, Javelin, dan Alexia Lintun. Ajakan kami agar kita tetap terhubung melalui media sosial dari Gereja Advent Indonesia Tengah dan WhatsApp berikut untuk pelayanan doa dan pembelajaran Alkitab secara personal. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah dua narasumber kita. Yang pertama adalah Gembala Jemaat Tamrin City di Jakarta, Pendeta Robert Gultom, dan juga Gembala Jemaat Regeneration Community Church yang ada di Jakarta juga, Pendeta Muda Maruli Pongilatan. Shalom Pak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir kembali. Saya tahu kita sempat absen 2 minggu. Akhirnya para pemirsa mengatakan pelajaran ketiga harus ada karena topiknya sangat menarik, katanya. Kesombongan versus kerendahan hati. Nah, Pendeta setelah mengikuti pelajaran Sekolah Sabat sudah 2 pekan, kira-kira apa impression secara pribadi dan juga dorongannya kepada jemaat juga? Karena kan kita belajar supaya memiliki hubungan dengan Tuhan. Kira-kira apa highlight yang mau dibagikan? Saya mulai dari Pendeta Robert dulu. Oke. Yang saya lihat dari beberapa pelajaran kita ya, beberapa sahabat yang lalu, kita anggota jemaat ini, ya, semua kita itu disadarkan ya. Apakah saya sudah benar-benar mengenal Tuhan saya? Apakah saya benar-benar sudah dekat sama Tuhan? Atau mungkin, oh saya anak Tuhan, oh kita umat Tuhan. Tapi kenyataannya, ya, kalau mau bikin label mah banyak bebas dan gratis gitu ya. Tapi apakah kredibel begitu ya? Apakah benar-benar itulah? Dan dibanding menunjuk kepada orang lain, saya suka pelajaran ini selalu bilang tunjuk dulu kepada diri kita. Sendiri. Makanya pelajaran pertama judulnya kalau pemirsa masih ingat, cek realitas. Ada istilah
cek nadi dulu, tapi nadi kerohanian masing-masing ya masih berdetak atau tidak. Jangan-jangan sudah mati lama, zombie begitu ya. Dari Pendeta Ruli, pengamatannya seperti apa? Iya, pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan daripada pelajaran sepanjang 1 triwulan ini ya. Bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan rohani tentunya, tetapi ini juga adalah merupakan bagian dari evaluasi, bagaimana kita ini juga merupakan panggilan setiap hari agar kita boleh dapat berubah di dalam Tuhan. Makanya kalau kita boleh runutkan di pelajaran pertama, seperti yang Sister Ivy tadi sudah sampaikan, diawali dengan kita perlu untuk cek realitas kehidupan kita. Dan berbicara mengenai cek realita ini adalah diperlukan kejujuran tentunya ya, supaya kita tidak menjadi seperti jemaat Laodikia ya, yang suam-suam kuku. Lebih baik panas sekalian atau dingin sekalian, ya artinya bahwa kita tahu bahwa Tuhan saya ini kurang atau saya memiliki kelemahan dalam hal ini. Akui itu di hadapan Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk kita dapat diubahkan. Seperti karena kita tidak bisa mengubahkan orang lain secara langsung, ataupun orang lain tidak bisa mengubah saya secara langsung, tetapi ketika kita mau diubahkan, maka kuasa Tuhan itulah yang akan bekerja mengubahkan kehidupan kita semua. Betul, makanya penting pekan ini kita bahas jangan sampai kesombongan hati membatasi hubungan kita dengan Allah, begitu ya. Kira-kira itulah ringkasannya sebelum kita akan diskusi terlebih lanjut. Saya akan bacakan ayat intinya sebelum nanti Pendeta Robert Gutom akan pimpin kita dalam doa buka. Di dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Silakan Pendeta. Tidak bersabda. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami siap untuk mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, boleh kami terapkan, khususnya bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bertepatan sekali pertanyaan yang masuk ini mengenai kerendahan hati. Salah satu contohnya adalah di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Tetapi pertanyaan dari akun Goodson Nainggolan, lalu siapakah yang membasuh kaki Yesus? Karena di firman Tuhan di Alkitab tidak tertulis secara jelas begitu ya. Apakah inspirasinya? Saya tanya ke masing-masing pendeta, dimulai dari Pendeta Robert dulu. Oke, jadi sebenarnya Tuhan meninggalkan teladan ya buat murid-muridnya. Apa yang saya buat, kamu buat gitu kan. Hanya masalahnya pekerjaan itu pada saat itu hanya dilakukan oleh seorang hamba. Jadi kalau dilihat saya cuci kaki kamu, berarti saya hambanya kamu. Jadi ketika Tuhan Yesus, saya cuci kaki kamu, terus jadi saya cuci kaki dia Tuhan. Di antara murid-murid aja kayak, enggak sudi. Kayaknya saya enggak deh. Iya. Begitu ya. Jadi apakah bisa dijawab Pendeta Ruli siapa orangnya, atau ya di antara 12 murid itu, tapi paling tidak pelajarannya begitu. Iya, jadi memang kalau pertanyaan siapa yang membasuh kaki Yesus, saya berusaha untuk mencari literatur perihal ini, tetapi memang tidak ditemukan secara eksplisit bahwa siapa yang membasuh kaki Yesus ya. Jadi justru malah ada komentar Bible Commentary juga yang menuliskan bahwa murid-murid gagal mengambil peran itu, seperti itu. Jadi yang Yesus tinggalkan di sini ada 3 hal sebenarnya perihal mengenai pembasuhan kaki, seperti yang tadi Pendeta Robert juga sudah sampaikan. Yang pertama di sini ialah perihal mengenai kerendahan hati. Jadi Yesus menunjukkan bahwa seorang pemimpin ialah harus rendah hati. Nah, itu merujuk kepada pelajaran Sekolah Sabat kita ini kan, kesombongan versus kerendahan hati, seperti itu. Jadi Yesus mengabaikan itu kesombongan dan dia mengajarkan kepada para murid adalah kerendahan hati. Yang kedua, kasih tanpa syarat, seperti itu ya. Jadi kasih yang ditunjukkan Yesus ketika dia membasuh kaki itu tanpa syarat, walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa ada murid yang nanti di akhir daripada kisah itu yang akan mengkhianati dia,
Tetapi Yesus daripada memilih untuk membalas atau menjebak murid itu, tetapi dia menunjukkan kasihnya bahkan kepada Yudas Iskariot sekalipun, dia membasuhkan kakinya sebagai bentuk kasih tanpa syarat. Jadi aku mengasihi kamu, Yudas Iskariot, dan juga para murid semua tanpa syarat. Dan poin yang ketiga yang saya dapatkan, ini adalah bentuk daripada juga teladan Yesus. Tentunya ya, seperti yang tadi Pendeta Robert sampaikan. Mungkin itu menarik pelajaran. ya, seperti Menarik. misterius. Tapi akhirnya ini membawa kita kepada pelajaran ini. Karena kalau disebut siapa orang yang sombong, lebih mudah kita untuk mengingat orang lain gitu ya. Oh, Lucifer gitu ya. Oh, ini orang politikus yang ini nih gitu ya, tanpa menyebut nama, karena dia juga nggak sebut nama. Atau 12 murid Tuhan gitu. Mereka orangnya cukup sombong gitu kalau banyak peristiwa kejadian kita baca di firman Tuhan. Tapi uniknya di pelajaran hari Minggu, seperti yang penulis bilang, sudah stop, jangan lihat-lihat orang lain. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Karena di situ kita diajak untuk bercermin. Ada tidak identitas ataupun sifat-sifat yang seperti dituliskan ini di dalam diri kita? Apa saja pendeta yang perlu kita lihat di pelajaran hari Minggu itu supaya jangan ada di diri kita kalau boleh? Iya, benar sekali. Jadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ini ya, sangat mudah untuk memang menunjuk orang lain bahwa dia sombong seperti itu. Daripada kepada diri kita sendiri. Ternyata di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 15-17 ini, ada bentuk-bentuk kesombongan yang seharusnya itu tidak ada di dalam diri kita. Di antaranya ialah kasih kepada dunia, seperti itu ya. Jadi seringkali karena saya berusaha untuk mengasihi dunia ini begitu sangat luar biasa, sehingga melupakan kasih Bapa itu sendiri. Jadi memang perlunya daripada berfokus kepada kasih kepada dunia, mari kita belajar untuk mengasihi Bapa kita lebih dalam lagi melalui hubungan yang pribadi ya, dalam doa, dalam apalagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua adalah bentuk kesombongan sini ialah keinginan daging tentunya ya. Keinginan daging, baru keinginan mata, atau zaman sekarang orang lapar mata. Bukan hanya makanan ya, barang dan lain-lain. Bukan hanya makanan, barang dan lain-lain seperti itu. Jadi ya memang itu tantangan yang tidak mudah, tetapi keinginan daging, keinginan mata itu dapat kita kita palangkan ketika kita berfokus kepada kehendak Allah. Jadi bukan hanya memuaskan diri sendiri, tetapi lebih kepada kita perlu bertanya, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Tuhan apakah ini menyenangkan hati-Mu? Atau bagaimana mau Tuhan seperti itu? Karena kita tidak tahu kapan atau bagaimana pikiran-pikiran egois ini itu bisa masuk di dalam kehidupan kita kan? Karena setan bisa menyerang umat Tuhan sama seperti kata singa yang mengaum-ngaum. Makanya kita perlu untuk waspada. Ada beberapa contoh-contoh di dalam Alkitab yang disinggung mengenai kesombongan di sini, sama seperti Lucifer tentunya ya. Adam dan Hawa, ada beberapa juga politisi, bahkan tokoh-tokoh zaman dulu yang mengatakan bahwa Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Alkitab dapat dimusnahkan, tetapi sampai sekarang Alkitab masih tetap ada begitu ya. Orang Kristen berusaha untuk dimusnahkan, berusaha untuk dibantai, tapi puji Tuhan sampai sekarang walaupun ancaman-ancaman itu ada, tetapi umat Kristen tetap eksis. Bahkan salah satu vokal band yang cukup terkenal pada zaman mungkin 1900 something sekian begitu, The Beatles ya. The Beatles ya. Dia pernah mengatakan bahwa saya ini lebih terkenal daripada Yesus. Sekarang bagaimana riwayatnya? Dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal, namanya sudah dilupakan oleh dunia, tetapi Tuhan Yesus tetap ada dan eksis sampai saat ini. Dia punya kuasa dan justru malah perkembangan orang-orang yang percaya kepada Yesus malah semakin banyak ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih pendeta. Jadi kita ditantang untuk mendefinisikan kata sombong. Kata sombong. Mungkin orang berpikir sombong itu kalau ditegur tidak mau membalas gitu, sombong kamu gitu ya. Tapi di sini sebenarnya sombong itu adalah ketika kita
menomorduakan Tuhan. Menomorduakan. Ya kan? Tuhan. Apapun itu, keinginan daging ataupun prioritas hidup. Kalau Allah ada di nomor 2, berarti kita sombong diri, menganggap gak perlulah Tuhan, mungkin kalau kepepet nanti ya, kalau kenapa-napa baru saya ke Tuhan begitu ya. Karena itulah cerita Lucifer, itulah cerita Adam dan Hawa. Mereka mau coba cara sendiri, baru akhirnya mereka direndahkan hatinya karena sudah ada konsekuensinya begitu ya. Dan kita berpikir di zaman sekarang, memang bahasa Indonesia terbatas, Pendeta Robert ya. Kalau dibilang sombong itu kesannya negatif. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dan mungkin bahasa lain, proud itu positif juga dalam beberapa konteks. Pride and proud gitu ya. Jadi akhirnya muncul pertanyaan, mungkin nggak apa-apa kali ya sombong dalam kasus-kasus tertentu begitu ya. Kita kan perlu self pride. Kalau kita nggak bangga sama diri kita, siapa lagi yang mau bangga sama diri? Itu kan jadi ada kepercayaan diri gitu ya. Ada self love. Kalau bukan kita yang mengasihi diri, siapa lagi yang mau mengasihi kita? Berikan pencerahan Pendeta supaya kita tahu mana yang alkitabiah dan mana yang patut kita renungkan juga gitu. Oke. Tadi sudah disebutkan oleh Ivy ya, ada istilahnya self pride, self love, self worth, self esteem gitu kan. Jadi apakah kita ya sebagai orang Kristen nggak bisa nih untuk menunjukkan sedikit aja gitu kan? Ya supaya saya juga dilihat gitu. Ya ini kan saya kan ya judulnya kan kita melayani Tuhan. Tapi kita nggak tahu ternyata bisa kita kepleset di belakang. Contoh ya, ini hanya contoh. kita mau nyanyi. Kita mau menyanyi untuk memuji Tuhan, ya. Bagus ya, bagus gitu. Tapi ketika kita ya kita menyanyi, memuji Tuhan, kita bikin yang terbaik gitu untuk Tuhan. Tapi setelah kita selesai menyanyi, orang datang sama kita, wah suara kamu bagus ya. Terus dia pikir, oh suara saya bagus ya. Berarti saya bagus dong. Ya. Berarti saya pantas dong untuk tampil dan menyanyi besok-besok. Jadi di mana Tuhannya? Jadi dia lebih tonjolkan saya bisa nyanyi loh. Dari performance-nya daripada saya mau menyampaikan pesan Tuhan kepada kamu melalui lagu. Jadi itu hanya satu contoh. Dalam banyak hal faktor ya ketika kita mau menunjukkan atau mungkin ya mempresentasikan sesuatu, ya kita lihat dulu motif saya dari pertama mau jadi apa nih. Mau saya hebat, saya bisa, atau apa? Iya, makanya saya suka tulisan di pelajaran hari Minggu ya, dikatakan seseorang menjadi sombong ketika mereka tidak memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang sedang dikerjakannya dalam hidup mereka. Karena ayat di Alkitab juga mengatakan segala pekerjaan yang baik itu Tuhan yang mempekerjakan di dalam kita. Makanya pernah Pendeta saya berdiskusi dengan anak muda di dalam PA, ini banyak juga ya. Mereka request tentang self love. Kak Ivy, self love itu alkitabiah atau tidak? Karena kan di pelajaran kita juga dikatakan Allah mau kita menyayangi diri sendiri dalam Markus 12 ayat 31. Tapi sebatas apa gitu kan ya? Akhirnya dalam pembelajaran saya akan topik itu, rangkumannya adalah self love yang benar itu selalu mengarahkan orang kepada Tuhan. Ataupun menguntungkan orang lain gitu. Jadi artinya segala kemampuan kita, contohnya tadi yang pintar menyanyi gitu ya, akhirnya ketika orang mendengarkan kita menyanyi, dia jadi ingat Tuhan gitu ya, bukan IV-nya gitu atau siapa orang tersebut, dan akhirnya orang lain diberkati juga seperti itu. Pandangan Pendeta Ruli secara singkat mengenai kepositifan dari kesombongan, tapi maksudnya dalam bahasa Inggris ya gitu ya, pride and proud, dan mungkin hati-hatinya di mana? Iya. Jadi memang kita perlu berhati-hati untuk menilai diri sendiri bahwa saya hebat ya. Karena penilaian itu sesungguhnya biarlah itu datang daripada orang lain. Seperti itu. Makanya segala ini saya mau kasih ilustrasi singkat jadi begini. Hati-hati dengan tepuk tangan. Karena lalat dan nyamuk saja itu mati karena tepuk tangan. Terlena karena Ya. tepuk tangan. Jadi kita tidak bisa memang terhindar daripada orang memuji ketika suara kita bagus,
Puji Tuhan ya kalau kita jadi berkat buat orang ya seperti itu. Tetapi hati-hati ketika tepuk tangan atau pujian itu justru malah menjadi bumerang buat saya. Salah satu cara terbaik adalah kita harus tetap selalu datang kepada Tuhan, karena hanya orang yang menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Amin. Ya. Kalau saya ditanya orang tips supaya tidak sombong rohani, pendeta, saya bagikan ini menurut pengalaman saya juga ya. Ketika orang memuji karena hal baik yang mereka lihat kita lakukan, daripada saya bilang terima kasih, saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu ternyata Puji sangat Tuhan. berpengaruh pada mindset. Ya. Saya melepaskan fokus itu dari diri saya kembali ke Tuhan gitu. Jadi udah nggak kepikiran lagi. Kadang kalau kita terlalu makan puji kata orang Manado gitu ya, sampai rumah kayak kenyang banget makan puji itu, terngiang-ngiang dengan komplimen orang gitu ya. Tapi akhirnya jadi lupa diri. Itu salah satunya. Ini menarik karena kalau kita menemukan saya ternyata sombong, tapi susah juga ya mengakui kita sombong rohani. Apa yang Yesus lakukan kepada orang sombong? Ini kita harus lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat digenapi, janganlah lega, kabarkan tentang Yesus.
Terima kasih masih bersama kami. Kita akan bahas mengenai orang yang sombong. Dan kembali, orang yang sombong itu bukan orang lain, tetapi mari kita lihat kepada diri kita sendiri. Apa perlakuan Yesus, Pendeta Ruli, kepada orang-orang yang sombong? Tadi di awal pertanyaan pemirsa kita membahas 12 murid, dan ternyata mereka juga banyak ketinggian hati mereka karena mereka adalah kelas yang eksklusif. Mereka ini murid Tuhan Yesus, ya kan? Bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Makanya waktu ada orang lain yang menyembuhkan orang, dia langsung lapor, ya pendeta, ada bukan orang kita, maksudnya Yesus, ada orang yang bukan dari kita tapi bisa melakukan ini. Siapa mereka gitu ya? Jadi apa perlakuan Yesus terhadap mereka? Iya, tentunya Yesus tidak mengabaikan kesombongan para murid-muridnya ya. Jadi dia tidak membiarkan para murid-muridnya itu terhanyut di dalam kesombongan. Itu dulu yang perlu kita pahami. Seperti itu. Karena ada satu cerita di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-24. Ini adalah merupakan satu percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya perihal mengenai siapa yang terbesar. Seperti itu ya. Yesus pada saat itu ketika dikatakan siapa yang terbesar, dia tidak marah. Dia tidak langsung menyingkirkan mereka atau mengarahkan untuk cara berpikir mereka itu salah seperti itu. Kalian salah, nggak boleh seperti itu. Jadi yang saya dapatkan di sini bagaimana bahwa terlepas daripada Yesus tahu bahwa oh ya murid-murid ini atau murid-murid saya ini perlu belajar. Artinya memang pertumbuhan kerohanian itu dalam tiap-tiap orang beda-beda ya. Dan kita perlu pahami bahwa pentingnya untuk menghargai proses dalam hal pemuridan. Seringkali kita sebagai guru nggak sabaran sama murid, padahal ternyata sebenarnya murid itu pun sedang belajar. Nah, yang Yesus lakukan dalam menghadapi murid-murid yang sombong ialah Yesus di sini dia membimbing, bukan menghukum. Yang kedua ialah Yesus mengajarkan prinsip-prinsip yang benar kepada murid-murid. Yang ketiga, dia memberi teladan yang nyata kepada para murid-murid, tentunya dengan kasih ya. Lagi-lagi kasih diangkat, lagi-lagi kasih diangkat. Itulah yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan bos-bos di dunia ini pada saat ini kan. Jadi dia lebih menunjukkan teladan kasih supaya mereka merasakan kasih itu. Tujuannya agar kasih itu pun juga dapat dibagikan kepada orang lain. Ya. Mungkin itu yang betul. Ketika kita cenderung mengucilkan orang yang sombong gitu ya, melihat Yesus menjadi pelajaran bagi kita. Aduh, bagaimana ya masih bisa berteman, tapi membimbing dia supaya dia sadar sendiri gitu ya. Pertanyaan berikutnya, kalau orang itu udah sadar, Pendeta Robert, langkah berikutnya yang harus diambil apa? Karena kita harus menghargai, orang menyadari diri sombong itu tidak mudah juga gitu ya. Kalau sampai dia tahu dia sombong, jangan dia lah. Kalau sampai kita tahu kita sombong, what's next? Kalau didiemin aja takutnya balik lagi ke sombong. Silakan. Oke, ini ada satu cerita kisah di sebuah gereja. Di sebuah gereja banyak anggota jemaat yang hidup seperti biasa, bergereja, berjemaat. Tapi istimewa suatu hari dibikinlah satu acara, dibilang kita mau kasih satu penghargaan ya. Penghargaan ini adalah penghargaan yang istimewa ya, karena ini jarang-jarang penghargaan yang diberikan. Apa itu penghargaan apa? Penghargaan orang yang paling rendah hati di gereja. Yang nilai siapa? Waktu itu ya, ini menurut cerita lah katanya. Jadi mereka punya komite lah seperti atau mungkin majelis atau apa. Siap. Jadi penghargaan ini istimewa. Kenapa? Karena penghargaan ini diberikan kepada orang anggota jemaat yang paling rendah hati. Oke, jadi penghargaan ini diberikan kepada Bapak si Anu. Jadi Bapak ini disuruh maju ke depan, lalu perwakilan gereja memberikan seperti pin atau bros. Dan ada tulisannya penghargaan dari gereja untuk anggota yang paling rendah hati. Wah, orang sangat terpukau dan memang memang dia pantas. Bapak ini sudah tua, sudah senior, dan Bapak ini memang rendah hati. Dan orang mengaminkan lah, memang pantaslah penghargaan ini diberikan kepada Bapak ini. Lalu Bapak ini pulang ke rumah dan dia lihat-lihat, wah,
ternyata saya adalah orang yang paling rendah hati di gereja. Lalu sudah dia simpan bertahun-tahun sudah. Lalu setelah beberapa tahun-tahun, saya tidak tahu berapa tahun, lalu dia lagi nih, sayang sekali ini benda ini, ya tanda ini tidak dipakai. Cuma di rumah yang disimpan. Hanya disimpan di rumah. Iya. Gimana kalau saya pakai? Saya pakai ke gereja. Kalau saya pakai ke gereja, orang tahu, wah saya dulu beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan penghargaan yang istimewa, bahwa saya adalah orang yang paling rendah hati. Dan memang saya orang rendah hati. Jadi dia putuskan, saya akan pakai hari Sabat, bros ini, pin ini. Dia pakai, dan dia pergi ke gereja. Ivy tahu apa yang terjadi? Apa itu? Wah, ini kan penghargaan yang waktu beberapa tahun yang lalu diberikan sama bapak ini. Memang orang ini, bapak ini orang yang paling rendah hati. Tapi ketika dia pakai pin itu, bros itu, bahwa dia adalah apa? Dia pikir, loh, tapi kenapa dia harus tunjukkan? Jadi orang, dia masih rendah hati nggak sih? Ya, jadi ya mungkin kita bisa bilang dia nggak rendah hati. Tapi ketika kita tunjuk diri sendiri, saya rendah hati nggak? Saya rendah hati. Saya tidak sombong kah? Atau mungkin dia baru aja begitu, udah saya lebih lagi. Ya. Hanya mungkin ya kita nggak tunjukkan, tapi dari dalam hati kita gitu, kita udah sombong. Iya, kalau menunjukkan hal tersebut. Di pelajaran kita dikatakannya, semakin dekat kita datang kepada Kristus dan semakin jelas kita melihat kesucian tabiatnya, semakin jelas kita melihat kehebatan Yesus. Ya. Contoh, Bapak itu ketika dia memiliki pemikiran saya akan pakai itu artinya jadi yang muncul saya dong, bukan Tuhan. Kalau saya bilang, oh enggak, saya begini karena Tuhan. Oh, saya sudah hebat, berhasil, sukses karena Tuhan. Ya. Hanya mungkin orang, ya saya dong, sekali-sekali dong yang muncul. Masa Tuhan terus? Itu pencobaan, temptation yang nyata di dalam. Mungkin orang nggak lihat ya, tapi dalam hati kita kan itu muncul. Terima kasih pendeta sudah mengarahkan kita. Itu pertanyaan hari Minggu di bagian bawah. Karena kita ditantang untuk menanyakan kepada diri sendiri, seberapa sombong saya sebenarnya. Gitu. Ini berani nggak diungkapkan di diskusi UKSS masing-masing ya. Dan juga pertanyaan hari Jumat nomor 2. Coba saya bacakan. Renungkan dengan jujur, kapan terakhir kali Anda memamerkan kebaikan Anda? Mungkin seperti contoh tadi ya. Dan bagaimana hal ini memengaruhi hubungan kita dengan Allah dan juga dengan orang lain. Ini intinya, apapun yang kita pelajari, tanyakan apakah ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat dengan orang lain atau tidak. Begitu ya, itu bagian dari perenungan kita. Terima kasih. Balik kepada Yesus, karena ternyata Yesus tidak suka orang yang congkak, tapi dia tidak kucilkan orang tersebut. Makin dekat kita dengan Yesus, makin belak-belakan Tuhan Yesus akan memperlihatkan gitu, kamu ini PR-nya begitu ya. Apalagi setelah itu, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan Pendeta Ruli untuk membawa kita, karena saya percaya kerendahan hati itu perlu dibangun juga. Jadi harus difasilitasi gitu ya, hal-hal yang kita lakukan, pertemanan yang kita habiskan waktu kita bersama supaya membantu kita menjadi orang yang lebih rendah hati, bukan sombong. Kalau dilihat dari Yesus, apa yang dia bikin PR kepada para murid-muridnya gitu, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Iya, melanjutkan pertanyaan yang tadi tentunya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 27 tentunya, bagaimana Yesus setiap hari pun dia selalu memberikan pertolongan kepada murid-muridnya ya. Jadi bentuk daripada pertolongan yang diberikan ialah dia memberikan belas kasihan kepada orang-orang banyak seperti domba katanya yang tidak memiliki gembala. Ya artinya bahwa belas kasihan itu dapat diberikan kepada siapapun, tidak memandang dia berlatar belakang dari agama apa, suku apa, dan apapun. Saya teringat salah satu pernyataan daripada mantan
presiden kita ya, Habibie, dia pernah bilang bahwa ketika kamu berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agamamu. Seperti itu ya. Jadi memang penting di sini bagaimana kita mempraktekkan bentuk kerendahan hati ini supaya pesan atau kasih Kristus itu dapat disampaikan dan orang lain pun dapat menerima siapa Yesus itu di dalam kehidupan setiap pribadi masing-masing. Ya, bagus sekali. Jadi saya terinspirasi, memang mungkin ini perenungan kepada pribadi dan jemaat ya. Salah satu cara untuk melatih kerendahan hati adalah dengan social work, pekerjaan sosial gitu. Jadi supaya kehidupan itu tidak berfokus kepada ini saya untungnya apa ya, saya dapat apa ya dari hal-hal yang kita lakukan, tetapi bagaimana saya bisa menguntungkan orang lain walaupun mungkin dengan hal demikian saya nggak dapat apa-apa begitu ya. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya, diajak jalan-jalan lah ke kampung ini ke kampung ini. Yang mereka lakukan bukan untuk diri mereka sendiri gitu, tapi bagaimana mereka bisa menjadi berkat. Dan itulah yang saya dapatkan juga, punya kesempatan melayani orang-orang di berbagai tempat di Indonesia dan di luar Indonesia. Mungkin di satu sisi orang lihat, wih keren juga ya yang Ivy lakukan, bisa sombong dengan pencapaian yang sudah saya capai gitu. Tapi saya katakan setiap saya pergi ke daerah-daerah, mau di dalam negeri atau di luar negeri, malah saya dapat pelajaran yang membuat saya tidak bisa sombong. Karena ternyata di daerah sana, orang-orang tidak punya fasilitas apa-apa, pelayanannya lebih wah daripada jemaat lokal saya sendiri, misalnya seperti itu. Akhirnya pulang ke Indonesia, kesaksian yang saya bawakan bukan tentang menyombongkan diri, ini pelajarannya buat kita, saya bilang gitu ya. Kita harus contoh orang-orang di luar sana seperti itu. Jadi saya merasa saya jadi murid Yesus juga, dibawa Yesus kemana-mana, bukan untuk menjadi yang hebat begitu ya, tapi malah ada pelajaran untuk merendahkan diri itu. Saya melihat Pendeta Robert mau jadi sombong itu tidak mudah, tapi mau jadi rendah hati juga tidak mudah. Makanya ada orang yang mengatakan hidup ini choose your heart. Maksudnya hidup ini susah, tapi pilih mau susah yang mana gitu ya, mau susah yang sombong atau mau susah yang rendah hati. Belajar dari Musa. Musa kan juga menjalani hidup yang tidak mudah untuk mencapai level Allah mengatakan Musa ini adalah sahabatku yang lemah lembut gitu. Apa yang Musa alami pendeta dan menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa rendah hati. Musa ini adalah orang hebat ya. Saya bilang orang hebat karena dia dipersiapkan untuk segala jenis bidang politik, militer, tata negara, semua Musa tahu. Dan memang Musa dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Jadi kalau bilang, misalnya saya jadi Musa, saya kan orang hebat, saya kan bisa. Jadi kalau bilang Tuhan akan memilih seseorang untuk memimpin bangsa Israel, itu saya orangnya. Ya iya dong. Kalau ditanya siapa Tuhan orang Israel yang paling pantas untuk posisi itu? Ya Musa lah. Siapa lagi? Musa memang dipersiapkan, dia pendidikan, dia artinya dia adalah bagian kerajaan. Kalau dipilih Tuhan mau pilih siapa? Kalau bukan saya. Bangsa Israel budak. Pengetahuan, pendidikan, skill terbatas. Jadi kalau umpamanya Musa bisa dia istilahnya mau menonjolkan diri, ya saya lah orang yang paling pantas Tuhan. Berarti dia interview kandidat yang top. Nggak ada kandidat lain, Musa. Tapi Musa berpikir, apa iya Tuhan mau pilih saya? Memang kalau dari CV-nya Musa udah pas. Tapi Tuhan bilang enggak. Overqualified malah. Ya, mungkin ya kelebihan. Tapi Tuhan bilang, kamu mau pimpin bangsa Israel, kamu pergi dulu ke sana ya, Musa 40 tahun sama kambing domba. Ya, Tuhan mau kasih tahu sama Musa, kamu mau pimpin bangsa saya, umat pilihan saya, kamu sana gembalakan kambing domba 40 tahun. Mungkin saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Musa. 40 tahun menggembalakan kambing domba. Saya mau jadi apa ya Tuhan ya?
Saya mau memimpin bangsa Israel, ngapain saya disuruh menggembalakan kambing domba 40 tahun? Jadi kalau sama Tuhan nggak berguna. Skillmu, kehebatan, kecanggihan, nggak ada guna sama Tuhan. Oh gitu ya Tuhan? Iya. Kamu belajar merendahkan hati dulu. Ya. Kalau saya tiap hari lihat mukanya kambing domba, kira-kira bosan juga kali ya. Baunya juga udah kayak kambing domba. Baunya jadi kambing domba. Iya. 40 tahun. Tapi Musa benar berpikir, ternyata Tuhan nggak lihat kehebatan saya. Yang Tuhan lihat, saya mau nggak menurut sama Tuhan. Ya. Saya mau ikut nggak apa yang Tuhan bilang. Ya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Tuhan A, B, C, D, E. Oh enggak gitu caranya. Tuhan bilang, Tuhan ketinggalan zaman. Tuhan nggak tahu strategi politik. Itu dia. Menarik sekali pendeta, karena Ibrani 11 ayat 24-26 mengatakan bagi Musa, Kristus lebih besar dari segalanya. Begitu ya, walaupun pahit dia punya pengalaman, pernah membunuh orang gitu ya, dikucilkan. Ya dia nggak bisa lari kemana-mana kecuali ke padang belantara gitu ya. Tapi dari situ Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Ini pertanyaan saya berikutnya. Karena sebenarnya kita ditanyakan di hari Senin bawah, kapan terakhir kali Anda mengalami kasih karunia Allah dalam hidup Anda? Karena ternyata tips sukses menjadi rendah hati adalah orang-orang yang pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa menyombongkan diri. Kalau mereka lihat apa yang Tuhan, kalau mereka ingat apa yang Tuhan lakukan bagi mereka, nggak ada chance mau sombong gitu ya. Boleh ditambahkan Pendeta Ruli? Ya kalau pertanyaannya kapan terakhir kali mengalami kasih karunia Allah ya. Iya. Mungkin ini yang benar-benar nyata yang kami rasakan ya. Iya. Kasih karunia Allah. Saya pernah berada pada titik yang dimana sempat bergumul sekali. Jadi singkat cerita pada saat itu memang mama itu sakit ya. Mama sakit keras. Harus dilarikan ke ICU pada saat itu. Jadi sebelum di ICU dia sempat tak sadarkan diri sampai akhirnya di ICU. Ya. Satu-satu yang saya doakan adalah Tuhan tolong izinkanlah mama saya kalau boleh ada kesempatan kedua. Bahkan pendeta waktu itu sudah datang, sudah mengurapi, begitu kan, sudah mendoakan. Pendeta katakan apapun yang terjadi itulah jawaban Tuhan yang terbaik, seperti itu ya. Secara manusia mungkin saat itu saya berpikir jangan dulu Tuhan. Tapi di satu sisi lain saya nggak bisa memaksakan kehendak dalam doa. Singkat cerita, kesembuhan itu terjadi, kuasa itu ajaib. Mama cuci darah 2 kali waktu di ICU dan dia sadar. Dan sekarang bisa pergi ke gereja. Itu adalah merupakan kasih karunia yang salah satu yang saya rasa itu mukjizat terbesar yang pernah saya alami. Ternyata Tuhan masih menjawab doa saya atau masih mengizinkan kesempatan kedua buat ibu saya begitu. Jadi menjadi pelajaran, juga menjadi pengingat bahwa pada saat ketika hidup saya susah saat ini, saya akan berusaha untuk merefleksikan ke belakang. Waktu lalu aja Tuhan udah tolong saya kok. Masa saat ini Tuhan gak mampu untuk tolong saya. Jadi adalah Tuhan yang sama, yang saya percaya Dia mampu dan sanggup untuk menolong saya hari ini. Seperti itu. Amin. Dan setelah ditolong pun kita sadar gitu Kita ya. sadar. Ini bukan karena hebat kuasa Bukan saya. karena hebatnya dokter Doa. atau perawat, bukan karena hebat saya. Itu semua karena Tuhan. Kalau berbicara mengenai pergumulan orang tua yang sakit, saya jadi ingat Pendeta Robert juga punya pengalaman yang sama begitu ya. Dan bagi para pemirsa juga, di pelajaran ini dikatakan kita juga harus menunjukkan kasih karunia kepada orang lain. Saya rasa otomatis kalau kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, jadi ada belas kasihan gitu ya kepada orang dengan pergumulan yang sama ataupun berbeda. Baik, kita akan rangkumkan setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami. In the quiet of the upper room, knelt where servants kneel. Those
the stars above. Now touched our dust, our heaves. Those hands that served now met the ground. When the night grew still on trembled knees beneath the trees, you whispered, "Not my will." You did all this for me, and it breaks me. You gave your life for me. How could it be? You saw me there when I was down. You wrapped me close with love around. You chose the cross alone so I could be found. They struck his back with ruthless hands till stripes were etched in pain. They crowned his head with twisted taunts, yet silent he remained. With lies and spit they mocked his name, their hatred loud, and while he bore the cross, the weight of shame, each step despised, reviled. You did all this for me, and it breaks me. You gave your life for me. How could it be? You saw me there when I was down. You wrapped me close with love around. You chose the cross alone so I could be found. Those nail-pierced hands were bound to wood, so mine are free to choose. Those feet were pinned upon the stake, so mine can run to you. Your head that bowed and prayed for me, now burn my guilt and shame. All my sins tore you apart. You died of a broken heart. I see now what love has
How can we stand at the foot of the cross and remain the same? The King of the universe traded a throne of stars for a hill of dust, all for me and you. He felt the sting of the thorns and the weight of the wood, not because he had to, but because he couldn't bear to be in eternity without you. Every stripe on his back was a stroke of love. Every heartbeat was a plea for your soul. In the rush of our lives, have we become too busy to be grateful? We often come to God asking what He can do for us. But as you imagine those nail-pierced hands, the question changes. Lord, after all this, what should my life now be? I want to leave you a challenge today. Would you consider setting aside 1 hour each day to meditate on the closing scenes of Jesus' life? Just 1 hour. Let your mind walk with Him through the Garden of Gethsemane. Stand with Him at the cross. Silence the world and let the Holy Spirit speak to your heart about what His sacrifice means for your life today. When we behold Him, we are changed. When we see what He gave away, we will finally understand how our lives should be. If you feel the Spirit speaking to you, or if you want to commit this hour of prayer and need someone to pray for you or show you how to get started, send us a message on WhatsApp or email here and linked below. The price has been paid. How will you live for Him today? Pertanyaan yang perlu dijawab pekan ini adalah, apakah kita sombong? Karena ternyata itulah yang bisa menjadi penghalang antara hubungan kita dengan Allah. Apa yang perlu ditekankan, Pendeta, dari banyaknya pelajaran yang kita sudah diskusikan dan juga ajakannya, supaya kalau ada yang perlu diubah di dalam kehidupan kita, ataupun supaya terlibat di dalam Mission Reach 26. Ini bagi Pendeta dan Pendeta Ruli juga nanti. Saya mulai dari Pendeta. Oke. Yang harus saya sadari bahwa saya adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, saya adalah orang jahat, saya penuh kekurangan, saya bukan orang baik. Ketika saya berpikir saya orang baik, ya saya sudah sombong. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih penting dari dia. Jadi untuk menghapus kesombongan dan semuanya itu ialah ya yang ada di pikiran kita, saya adalah orang berdosa. Saya adalah orang yang butuh keselamatan. Saya butuh Yesus. Ajakannya untuk Mission Reach 26, Pendeta? Ketika saya mau menjalankan misi ini, saya harus datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa, bukan sebagai orang baik, bukan sebagai orang yang sempurna. Itu modal awal kita, dan kurangilah ataupun hilangkanlah roh suka membanding-bandingkan diri itu ya, tidak sehat. Betul, Pendeta? Silakan tambahannya. Iya. Hal yang perlu diubah tentunya ialah kita meminta kepada Tuhan untuk dapat membuat diri ini menjadi tetap rendah hati ya. Sama hal seperti pada saat ketika jabatan di dalam pelayanan ataupun dimanapun Tuhan percayakan, di pekerjaan pun, saya percaya bahwa seseorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan, dia tidak akan mengatakan bahwa saya hebat, tapi lebih kepada Tuhan mampukan saya, sanggupkan saya Tuhan. Ini satu pekerjaan yang saya tahu ini penting dan saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya percaya Tuhanlah yang akan memampukan saya. Jadi perlu untuk meminta kepada Tuhan agar dapat mematikan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan duniawi kita. Gantinya melihat kepada segala sesuatu yang bersifat fana, kita perlu untuk berfokus kepada surgawi ya. Bukan berarti kita tidak butuh dunia ini saat ini ya. Kita masih perlu uang. Jadi perlu dipastikan memang kita bekerja mendapatkan uang, tetapi mari pastikan bahwa berkat yang Tuhan titipkan itu tentunya bukan hanya untuk pribadi, tetapi itu nanti akan dikaitkan dengan pekerjaan misi. Seperti itu. Jadi berkat yang Tuhan titipkan, talenta yang Tuhan percayakan, biarlah itu dapat kita pergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam pelayanan misi ini. Seperti itu. Karena itulah tujuan kita ada di dunia ini, untuk menjadi kompak
yang berdampak. Kompak Seperti yang itu. berdampak ya, itu harus jadi Ya. hashtag ya, kompak yang berdampak. Kami ingin tahu juga apa yang pemirsa pikirkan begitu ya, apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi ataupun menumbuhkan kerendahan hati. Kalau di gereja misalnya, apakah ada pelayanan masyarakat? Kalau secara pribadi, apa yang ingin dilakukan? Boleh dicantumkan di kolom komen, semoga menjadi ide-ide pemikiran bagi orang lain juga. Saya minta kesediaan Pendeta Ruli untuk tutup diskusi ini dalam doa. Iya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan berharga saat ini ya Tuhan, bersama dengan para pemirsa juga yang sudah menyaksikan diskusi pelajaran sekolah Sabat pada pelajaran yang ketiga ini, perihal mengenai kesombongan versus kerendahan hati. Tuhan, kami sadar bahwasannya keinginan daging ini sering mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang sombong. Tetapi ketika kami merenungkan akan firman Tuhan, melihat akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, ternyata kami sadar bahwa hidup kami tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Dan hidup kami tanpa Tuhan bukanlah siapa-siapa. Biarlah kami boleh dapat tetap rendah hati dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ataupun dimanapun kami berada. Karena sesungguhnya segala kemuliaan, kehebatan, itu hanyalah untuk nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Pakailah kami selalu ya Tuhan sebagaimana kami ada. Berkati para pemirsa, berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, ketika diskusi pelajaran sekolah Sabat ini akan dibawakan, disampaikan di kelompok diskusi. Benarlah ya Tuhan, setiap hati yang mendengar dapat dikuatkan dan mengalami kebangunan rohani yang dahsyat. Ini menjadi doa iman dan pengharapan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan menembus dosa kami. Kami bangga punya Allah yang hebat, ajaib dan dahsyat sama seperti Engkau yang sering kami sebut dengan panggilan Bapa. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Kami mau sempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Maruli Pongilatan dan juga Pendeta Robert Bultok. Tuhan memberkati pendeta, keluarga pendeta, jemaat pendeta, dan juga pelayanan pendeta masing-masing. Jika belum terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, mari ikuti kami melalui info yang ada di layar. Dan juga ingat untuk membagikan video ini bagi orang-orang yang sudah lama menunggu adanya video ini dikabarkan setiap pekannya. Mari kita bertemu kembali pekan depan, kita akan kembali kepada Alkitab. Tuhan memberkati.